Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, pemirsa Kamang TV, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hari pertama di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Kami menyambut kedatanganmu dengan gembira. Kami merindukan kedatanganmu lagi setelah engkau pergi selama setahun yang lalu. Hari ini kedatangan Ramadan, kita masih berada dalam suasana COVID-19. Walaupun sama dengan tahun lalu, tapi mudah-mudahan Ramadan tahun ini berbeda puasa kita dari tahun sebelumnya atau tahun yang lalu. Dengan telah berlangsungnya waktu setahun, waktu COVID, mudah-mudahan kita semua sudah dapat mengambil iktibar, mengambil pelajaran bagaimana harusnya kita menyikapi musibah ini. Bagaimana harusnya kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah ini. Bila tahun lalu kita masuk di bulan Ramadan di saat-saat COVID baru melanda, kita semua menyebar dengan begitu cepatnya dan menimbulkan perasaan was-was, khawatir, dan bahkan takut antara kita pada awal-awal. Tetapi tahun ini sudah berlalu setahun. Kita berharap kita dapat pelajaran bagaimana mempelajari, bagaimana kita harus bersikap menghadapi COVID-19 ini. Maka tidak ada yang lebih pantas kita ucapkan pada saat sekarang ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan iman, dan masih dapat hidup melaksanakan ibadah yang sangat suci ini, ibadah yang pahalanya besar ini, ibadah di bulan yang Allah bukakan pintu berkah sebanyak-banyaknya, selapang-lapangnya pintu keampunan kepada kita semua. Maka kita bersyukur dengan kedatangan Ramadan ini dalam keadaan kita sehat. Maka perlu kita ulang kembali bahwa masih di awal-awal Ramadan ini, mari kita sucikan diri kita kembali. Kita masuk di bulan suci, hendaknya juga
dalam keadaan suci. Suci lahir dan suci batin. Suci lahir, fisik kita bersihkan daripada segala kotoran. Tapi suci yang paling penting itu adalah suci batin. Suci batin membersihkan diri daripada dua hal. Yang pertama, kebersihan secara vertikal. Mohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Kita renungkan, kita bayangkan semua dosa yang sudah kita lakukan. Bahkan kita bayangkan bagaimana kita melaksanakan dosa itu. Oleh karena setelah itu, bayangkan betapa malunya kita melaksanakan perbuatan itu di hadapan Allah. Kita mengira atau seakan-akan kita mengira Allah tidak melihat, padahal Allah melihat. Bayangkan, kalaulah bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah akan bukakan aib kita itu. Tapi ditutup oleh Allah. Maka bersyukur kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas semua dosa yang kita lakukan, dan betul-betul berniat, bertekad bulat tidak akan melakukannya lagi di masa yang akan datang. Yang kedua, dosa horizontal. Allah bisa mengampuni dosa kita yang berhubungan dengan Allah secara khusus, berapapun banyaknya dosa itu, selama kita betul-betul mau tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh tobat. Tetapi dosa kepada sesama makhluk, sesama manusia, Allah tidak bisa mengampuninya. Kecuali kita minta maaf kepada orang yang sudah pernah kita sakiti hatinya, pernah kita rugikan dirinya. Kita mohon maaf dengan sesungguh-sungguh hati. Tidak jumpa dengan dia, kita kirim SMS, kirim WhatsApp, kirim Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Minta ampun, minta maaf dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan yang paling mulia lagi adalah memaafkan orang kalau ada orang itu bersalah kepada kita. Kita maafkan mereka, orang-orang yang sudah menyakiti, pernah menyakiti kita, pernah merugikan kita, pernah mengkhianati kita, pernah memfitnah kita. Kita maafkan, kita lapor kepada Allah. Ya Allah, sianu yang pernah memfitnah saya, sianu yang pernah menyakiti hati saya, sekarang saya maafkan dengan setulus hati. Kalau itu kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, maka itu berarti kita sudah mensucikan hati kita. Di saat itulah, ketika hati sudah bersih, hati sudah suci, maka ibadah di bulan puasa Ramadan akan menjadi ibadah yang paling berkah. Hidayah Allah akan datang kepada kita. Hati kita ibarat hard disk di laptop kita masing-masing. Ketika hard disknya kotor, apapun yang kita masukkan data tidak akan tersimpan. Tapi ketika hard disk sudah bersih, maka semua pekerjaan kita tersimpan dengan baik di hard disk itu. Begitu juga dengan hati. Hati kalau sudah tersimpan, hati kalau sudah kotor oleh virus benci, dengki, dendam dan sebagainya, apapun yang kita lakukan, mohon hidayah apapun tidak akan masuk. Ilmu apapun yang kita cari, kita terima selama Ramadan tidak akan masuk di dalam hati kita. Tetapi setelah itu kita sucikan, maka dia akan suci. Semua amalan, semua pengajian bulan Ramadan, ilmu yang dicari selama Ramadan, dia akan masuk dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, kalau di laptop ada antivirus, membersihkan virus yang ada di hard disk, kalau untuk hati, apa antivirusnya? Jawabnya hanya satu. Apa? Zikrullah. Zikir, mengingat Allah. Dan yang paling utama itu adalah istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu adalah scanning untuk hati, untuk menghapus dosa-dosa virus-virus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah mohon ampun tadi sudah, mohon minta maaf juga sudah. Kemudian yang berikutnya, mari kita sama-sama menjaga supaya kita sama-sama sehat di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, betapapun kita ke masjid, tetaplah jaga kesehatan. Kesehatan kita
dan kesehatan kawan-kawan kita, rumah tangga, saudara kita, famili kita, dan kawan-kawan kita yang ada tempat kita beribadah. Maka usahakanlah ke masjid. Kalau kita lagi demam, lagi batuk, lagi bersin, usahakanlah tidak ke masjid. Kalau ke masjid, pakailah masker supaya kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Inilah adab Islam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dikatakan bahwa Nabi apabila beliau bersin, maka beliau tutup mulut beliau dengan lengan beliau. Kalau tidak, beliau angkat baju beliau. Itu bersin yang dulu bukan virus corona seperti sekarang, apalagi sekarang. Jadi oleh sebab itu jangan abai. Mari kita jangan sampai menimbulkan mudarat kepada orang lain. Nabi melarang la darar wa la dirar. Jangan beri mudarat orang lain dan juga jangan sampai orang lain memberikan mudarat kepada kita. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan biarkan kita masuk ke dalam bahaya, tetapi jangan buat pula orang lain masuk ke dalam bahaya. Oleh sebab itu, yang kurang sehat, yang batuk-batuknya lagi bersin ke masjid, pakailah masker itu. Jagalah diri kita, jagalah diri orang lain. Jangan sampai kita mendatangkan mudarat kepada orang lain. Itulah hakikat dari puasa, menahan diri daripada segala hal yang menimbulkan mudarat untuk orang lain, termasuk tentu juga menahan nafsu, itu yang paling utama. Kaum muslimin, pemirsa Kamang TV yang saya muliakan, demikianlah dulu pada kesempatan pertama ini. Marhaban ya Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan, kesehatan, dan kemudian keberkahan, dan diberi kita semangat untuk beribadah dengan semangat yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.